Kans, ya, alhamdulillah sehat. Masih agak capek sedikit karena kan singkat ya waktunya 5 hari, perjalanan panjang, acaranya padat. Tapi ya alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, semuanya sehat kembali. Rombongan karena cukup besar ya, dari kementerian, terus dari teman-teman juga dari film. Tadi kan ketemu siapa aja? Ketemu artis luar negeri, dalam negeri mungkin siapa Enggak, aja? dari luar negeri enggak, karena nggak kemana-mana, kita fokus kerja untuk bagaimana mensukseskan misi kita di Cannes kali ini gitu ya. Karena justru saya puluhan tahun ya selama ini, beberapa puluh tahun yang lalu memang Indonesia juga sudah buka boots gitu ya, tapi yang betul-betul pemerintah hadir itu dengan tim yang boleh dikatakan tim yang lengkap gitu ya, dari mulai Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Dirjen, semua hadir, dan teman-teman dari film juga hadir. Misinya juga satu, bagaimana kita memperkuat, karena ini momen yang tepat untuk dunia perfilman Indonesia, di mana justru film-film asing itu sedang menurun di negerinya masing-masing. Bahkan di Jepang juga yang masih bisa bertahan itu film-film animasi gitu ya. Animasi film-film ya udah kurang, udah lagi menurun. Jadi kita malah justru sebaliknya, kita syukuri bahwa market share kita sudah 75% ya, 70% ya. Nah ini, dan kemarin juga film animasi kita luar biasa kan, sampai 10 juta gitu ya. Dan banyak sekali SDM kita, pembuat-pembuat film, talent-talent yang muda-muda gitu ya. Jadi ini waktu yang tepat memang kalau pemerintah mempunyai misi dan visi untuk bagaimana memperkuat lagi posisi film Indonesia gitu ya, karena kompetitor kita juga cukup kuat kan di antara negara Asia kan ya. Tapi mudah-mudahan di ASEAN kita bisa menjadi pionir dengan pasar kita yang besar ini, itulah. Tapi juga tentunya dukungan dari media, dari masyarakat luas gitu ya, itu juga diperlukan gitu ya. Jadi justru yang kami harapkan ini seperti kemarin gitu juga kan, ini juga sudah sering ditanya, apa sih nanti mau ditanyain lagi sih, sebelum ditanyain aku jadi jawab langsung. Kehadiran Syahrini di red carpet ya, wah itu beli tiket berapa, mana mungkin gitu loh bisa beli tiket, ya enggak ya. Dan Syahrini hadir itu bukan tidak terkait dengan festival filmnya, tapi kan film festival itu begitu besar, jadi banyak sekali event-event, apakah itu lelang, charity gitu ya. Terus ya penghargaan seperti yang Syahrini kan menerima penghargaan dari United Society Council yang kerjasama dengan Hermes, terpilih, bayangkan dari sekian public figure yang ada, bukan hanya selebritis, artinya pekerja seni saja gitu ya, tapi juga ada princess, ada apa. Syahrini terpilih untuk memenangkan penghargaan Women Empowerment, itu kan harus kita bangga, iya kan? Nah inilah gitu ya, saya bilang gitu, saya bilangnya harus tobat tuh yang menyebarkan berita itu, bukan hanya minta maaf sama saya, tapi itu tobat sama Tuhan karena menyebarkan berita yang tidak baik. Nah inilah yang justru kami prihatin, kita semua sedang berjuang juga di samping ini menjadi diplomasi budaya buat kita gitu ya, Indonesia yang beragam gitu ya, negara yang besar yang kita cintai ini, harusnya kan masyarakat memberikan dukungan ya, langkah yang diambil oleh pemerintah dan kita semua gitu ya. Nah, jadi di samping ya berhati-hatilah, kita ada nilai-nilai dan moral yang harus kita jaga sebagai manusia, karena nanti di sini memang kelihatannya fine saja, ya dapat follower kemudian yang banyak, tapi di kehidupan yang akan datang kan ada pengadilan yang sesungguhnya gitu. Meluruskan, berarti di Cannes kemarin tuh nggak ada beli tiket gitu ya? Nggak ada. Semuanya murni. Kayak kita misalnya menonton film itu pun juga sekarang karena banyak sekali kan yang menonton ya, kita udah terdaftar dulu, kita punya badge, terus nanti kita istilahnya war ticket gitu loh, jadi tiket jadi memang. Kalau sambutan dari orang-orang sana terhadap rombongan dari Indonesia kemarin seperti apa? Kalau mau lihat dari, kan memang tidak kali ini tidak ada film Indonesia yang diikut sertakan gitu ya, tapi kita buka
pemerintahnya ada bekerja sama dengan pemerintah DKI gitu kan ya. Bahkan Pak Wakil Gubernur juga Mas Rano juga berangkat ke sana gitu ya. Ini bekerja sama dengan kementerian buka boots untuk, karena ya bayangkan film Reza itu salah satu yang memenangkan dapat penghargaan funding untuk di JAV dan di Hong Kong International Film International Market gitu ya. Di Hong Kong itu terpilih filmnya Reza film baru pertama kali, untuk itu juga sebuah penghargaan untuk apa ya, di pitching lagi di sana, pitching tapi di antara director festival film yang ada di seluruh dunia dan juga distributor. Jadi bukan hanya untuk festival saja, dan distributor juga sudah ada yang tertarik gitu loh untuk membeli film Indonesia. Itu sudah satu langkah yang baik kan. Begitu juga seperti Jumbo. Bahkan Jumbo hadir di sana juga karena sudah ada distributor yang mau memasarkan film itu. Jadi inilah Iko juga masuk di juga film market, filmnya yang timur, sama satu lagi apa ya film Iko, lupa title. Dan Iko sendiri juga hadir sama timnya 3 orang, kemudian timnya 3 orang ini perform pencak silat Indonesia di Indonesian Night. Ini kan ibu udah umur 68 tahun, masih kelihatan muda. Aduh, alhamdulillah karena pakai warna-warni kali ya. Itu ada tipsnya nggak sih? Apalagi kemarin di cancel kan, rentetan acaranya kan pada, terus ada tips. Tahu diri sih. Di usia ini kan penting sekali cukup istirahat pasti ya. Dan memang fokus di hal-hal yang memang penting untuk dilaksanakan, yang tugas yang harus dikerjakan yang penting, amanat yang harus diberikan yang penting, yang tidak penting boleh dikurangi. Itu aja supaya ada keseimbangan, cukup istirahat. Hari ini warnanya hijau-hijau Karena masih ngantuk. Biar agak tertutup sedikit. Enggak sih, enggak terlalu jet lag juga karena sudah jet lag karena sudah di pesawat sudah tidur terus. Tapi emang bukunya suka warna yang cerah-cerah gitu kan? Iya, makin tua makin seneng warna cerah. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Biar semangat kah? Atau Karena di film udah bluek banget ya. Di film kan udah bluek sekali. Atuh lagi nanti di filmnya Reza. Aku bilang ya Allah nak, tega amat sih kok ibunya jadi kayak tuh Daniel yang habis dimandiin di kali. Saya bilang gitu kan. Tapi itulah ya tuntutan pekerjaan, tuntutan peran ya. Makanya di luar film ya udah harus agak lebih ekspresif betul. Tapi ini biar kayak lebih kelihatan kayak menolak tua gitu, masih pengen awet muda Oh gitu. enggak. Saya kalau disuruh jadi muda lagi nggak mau. Nggak mau, apalagi kalau disuruh dioplas nggak mau. Karena menurut saya, don't be afraid to become an old. Semua orang kan jadi mau ditarik, mau diapain juga pasti akan melorot juga gitu loh. Ya, terima aja gitu ya. Kasihan loh nanti kalau aku muda terus, yang muda-muda bagaimana? Ya kan? Itu satu. Yang kedua, ada keindahan tersendiri di hari tua. Itu yang saya rasakan. Setelah melipati berbagai macam dinamika kehidupan kita gitu ya, terus menjadi lebih matang, harusnya yang menjadi lebih bijak, terus kok merasa jadi lebih, saya nggak dititipkan anak biologis sama Tuhan, tapi dititipkan banyak sekali anak-anak biologis gitu ya, yang saya rasakan betul mereka juga menyayangi dan mencintai saya gitu loh. Jadi love is so beautiful di hari tua ya. Jadi nggak ada, ya udah ya kan, ya udah memang sekarang peranan udah jadi nenek-nenek gitu kan ya, ya memang udah nenek gitu. Memang jaga makan aja ya, sama olahraga gitu ya Bu ya? Makan iya, karena kan yang lebih terpenting jaga makan juga untuk kesehatan gitu ya. Kalau penampilan kadang-kadang ya jujur aja tuh Reza yang paling cerewet tuh ya anaknya gitu kan ya. Kalau ibu makan coklat, ibu makan manis-manis gitu kan ya. Udah lama nggak apa-apa nah, itu penting ibu sehat kan ya. Itu juga ketawa. Mana? Karena penting ibu sehat, kan di film juga jadi nenek-nenek, jadi hantu. Aku muda nggak ditawar jadi hantu, udah tua jadi hantu. Ya dikasih peran yang aneh-aneh. Ya udah itu ya perjalanan ya yang. Tapi ya kembali karena diterima itu dengan ikhlas, dan pasti Tuhan punya maksud juga semua itu ya.
waktu main film Perempuan Tanah Jahanam pertama kali kan, itu sampai tanya sama Tuhan, Tuhan kok selama 40 tahun lebih, kenapa kali ini Tuhan ini kasih saya jalur yang berbeda? Ya, jadi orang perempuan jahat, terus jadi hantu pula dia di akhirnya gitu ya. Saya tahu Tuhan banyak pembelajaran yang Tuhan ingin berikan setiap langkah dari kehidupannya. Betul, ya. Nomor satu diingatkan bahwa jagalah gitu, kejernihan hati. Waktu main The Last of Us, itu bayangin lagi pandemi, syutingnya di Kanada. Nggak bisa bawa asisten, nggak bisa bawa manajer, nggak bisa bawa keluarga. Karena ketat kan lagi pandemi kan, jadi sendiri berangkat. Tapi ya ternyata ada pembelajaran itu, jagalah juga akal sehat, logika kita berpikir, hati-hati. Jangan karena gini, begitu otak kita sudah terkena dengan virus-virus sosial, maka logika akal sehat kita tidak bisa. Ini lagi tidak logika akal sehat, logika akal kita tidak sehat. Nah, jadi seperti zombie itu. Apa virus sosial itu? Ya itu. Netizen hati-hati. Itu kok menambah kebencian dan memprovokasi itu tuh kita masa malu loh sebagai orang Indonesia. Ketuhanan menjadi nomor satu di sila dasar Pancasila. Masa kita kayak nggak percaya Tuhan gitu loh. Ada Tuhan loh yang selalu mengawasi kita. Itu kan ya. Nah inilah yang jujur saja amat sangat memprihatinkan. Ya ini yang saya berharap juga media. Aduh kalau yang gitu-gitu harus ada di follower. Kenapa? Kita nanti ikut salah. Berita yang ini kita sebarkan. Itu ada di dekat. Pasti saya sebagai muslimah juga itu kita tahu ada itu di hadisnya hukumnya seperti apa. Pasti yang Nasrani di Bible juga saya yakin ada. Gitu ya. Jadi berhati-hatilah kita di dalam dunia yang sudah semakin gitu ya. Kelihatannya kok makin. Berarti ibu secara langsung kayak menerima gitu ya, aging gracefully kalau kata orang zaman sekarang tuh. Harus. Kalau enggak malah justru akan lebih hidup kita nggak tenang. Tinggal pilih aja kita mau apa. Menerima itu dengan ikhlas, ya kan? Atau tidak menerima. Kalau kita tidak ikhlas, tidak menerima itu pasti akan menjadi konflik, menjadi penyakit ya. Stres apa ya? Ikhlasin aja semua. Ya itu. Ya maunya seperti itu ya, tapi ya namanya ya bala tentara setan dan iblis kan lebih besar ya dari kita. Jadi ya itu. Tapi insya Allah kita selalu menjaga hubungan vertikal dan juga hubungan horizontal. Kita bersama. Amin. Musuh kita sebenarnya ada dalam diri kita. Oh iya benar. Kadang manusia lebih setan daripada setan. Tuh, dari panggil kan, melaksanakan. Oke. Ya, Terima kasih Bu, sehat. Sama-sama juga semuanya ya. Hati-hati ya. Amin. Terima kasih.